pagi. Pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Isi Vidasari Ninggolan. Dengan kamu siapa namanya? Nama saya Agnes, kelas 10 IPA 3, sekolah SMA Keaktandian Tebing Tinggi. Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan konseling individual, apakah kamu sudah mengerti apa itu BK individual? Belum Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian bimbingan konseling individual yang merupakan layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseling mendapatkan layanan langsung, tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang diderita konseling. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan bimbingan konseling individual. Secara umumnya adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Kemudian membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Di sini saya akan menjelaskan asas dari bimbingan konseling individual. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tentram pada diri siswa atau klien, maka sangat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Dan yang terakhir adalah asas kemandirian. Dalam memberikan layanan pembimbing, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Jadi sebelum kita memulai konseling individual ini, apakah kamu sudah siap? Siap Bu. Baiklah, apakah ada yang ingin kamu tanyakan kembali? Enggak Bu. Baiklah, jadi kita mulai saja. Sebelumnya saya ingin bertanya, masalah apa yang kamu alami saat melakukan pembelajaran? Yang saya alami, saya sulit memahami untuk pelajaran kimia dan matematika. Baiklah, jadi saya ingin bertanya, apakah sebelumnya kamu menyukai pembelajaran matematika dan kimia? Kurang Bu. Kenapa? Karena itu berhitung, saya tidak suka. Baiklah, jadi selanjutnya saya ingin bertanya, apakah Anda rajin belajar atau bahkan mengulang mata pelajaran Anda di rumah? Jarang Bu. Apakah Anda aktif dan sering bertanya kepada guru saat kurang mengerti pembelajaran? Jarang Bu, karena saya malu-malu gitu. Oh baiklah, jadi apakah tempat duduk atau posisi tempat duduk Anda beserta teman Anda itu sudah efektif di kelas? Sudah Bu. Baiklah, jadi di sini saya mengambil kesimpulan penyebab Anda merasa sulit memahami pelajaran matematika dan kimia di kelas itu dikarenakan Anda tidak menyukai pelajaran tersebut dan tidak mau bertanya kepada guru ketika Anda kurang paham, sehingga guru tidak dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi agar Anda bisa memahaminya. Di sini juga kamu kurang dalam melaksanakan pembelajaran di rumah atau mengulangi pembelajaran di rumah kamu seperti mengerjakan tugas-tugas atau latihan-latihan soal. Jadi hal ini dapat mengakibatkan tadi kamu itu jadi sulit memahami materi tersebut, apalagi di sini pelajaran MM dan kimia itu termasuk susah karena itu berhitung, sehingga pengetahuan yang kamu dapatkan tidak efektif. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di sini kamu mau berubah? Mau Bu. Baik, solusi yang dapat saya berikan, kamu harus dapat merubah cara belajar kamu dengan mengulangi pelajaran di rumah dan benar-benar aktif di dalam kelas atau bertanya kepada guru apabila benar-benar tidak paham mengenai materi yang disampaikan. Yang paling utama, kamu harus menyukai pelajarannya terlebih dahulu karena kamu di sini mengambil jurusan IPA, dan tidak hanya itu, kamu juga harus berlatih menggunakan latihan-latihan soal yang ada di buku maupun di Google. Baiklah, sekian dari solusi dari saya. Apakah kamu mau berubah? Mau Bu. Baiklah, saya harapkan juga demikian. Sekian dari konseling kita hari ini. Saya harap kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat pagi. Pagi Bu.